Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, kita akan membahas cara entry yang simple. Kita hanya menggunakan, ini model grafiknya adalah line chart ya. Ya teman-teman boleh lihat di toolbar ini, di sini kan ada candlestick. Lalu di sini ada line chart. Dan sebenarnya ada satu lagi bar chart ya, cuma saya gunakan, maka nggak saya tampilkan di sini ya. Yang sering dipakai ini, candle. Candle ini dalam bentuk lilin yang menginformasikan bahwa ada body, lalu ada shadow. Kadang shadow itu ada di atas, kadang shadow juga ada di bawah. Cara setup kita adalah kita akan entry bila mana sudah terjadi pola. Jadi market itu grafik ini ada pola ya. Dan akan kita kombinasikan nanti dengan MACD ya, ini, dan RSI, dan moving average. Kita akan setting ini garis moving average 20 ya, nih. Kita akan setting satu garis moving average 20. Metodenya simple, warna terserah saja, mau warna apa. Lalu apply to close, satu. Lalu kedua kita akan setting MACD ya, ini MACD. MACD ini kalau kita lihat di sini settingannya adalah ini ya, parameter. Di sini fast MA-nya 4, slow MA-nya 9, dan SMA-nya 3. Apply to close. Warna terserah ya, teman mau apa. Yang penting di level ini jangan lupa ya, harus ketik 0. Di sini harus ketik 0 ya. Supaya nanti ada garis tengah, pembatas antara histogram atas dan bawah. Ini settingan untuk MACD. Lalu, settingan untuk RSI. Di sini saya menggunakan dua garis RSI. Kita juga bisa lihat di sini ya. Kita klik di kanan di grafik ini. Lalu cari indikator list. Kalau saya mau tahu ini settingannya berapa. Lalu ini klik sini. Nah, ini saya menggunakan RSI periode 11. Warna kuning. Lalu level ya. Level ini penting. Kenapa saya ingin menggunakan dua? Karena saya ingin membuat warna-warni. Di sini ada garis merah dengan garis hijau. Kalau hanya satu, nanti dia warnanya sama. Kalau hijau, hijau semua. Ya, kalau merah, merah semua. Ini sengaja saya gabungkan dua. Supaya munculnya warna-warni yang 11. Ini settingannya 30-70. Yang warnanya hijau ini ya, yang putus-putus ini. Ini adalah tanda 30-70, yaitu overbought dan oversold. Itu di 11. Nah, lalu satu lagi ini RSI ya. Kalau kita setting. Satu lagi RSI parameternya hanya bikin 10. Lalu levelnya, kalau tadi kan 30-70. Sedangkan yang 10 hanya saya bikin satu aja. Jadi ini bisa ditambah-tambah. Mau bikin berapa ya. Atau mau di delete sama sekali bisa. Ini 50. Lalu garisnya saya bikin merah. Ini cara setting ya. Lalu untuk men-setting supaya dua RSI ini bisa menjadi satu kolom, teman-teman harus mengambil dari sini. Ini adalah garis navigator. Jadi teman-teman caranya adalah untuk menggabungkan dua RSI jadi satu, atau RSI mau kita gabungkan ke MACD atau stokastik, semua boleh. Caranya adalah gimana? Kita cari dulu, umpamanya di sini, ya apa yang mau kita gabung. Contoh, kita mau gabung stokastik lah ya. Karena ini ada RSI. Stokastik umpama sini. Kita mau gabungkan ke RSI umpamanya ya. Ini ya. Kita seret aja stokastiknya. Lalu taruh di dalam ini. Kolomnya. Apa? Kita mau taruh di kolom RSI atau kolom MACD. Semua bisa. Contoh di sini lah. Di MACD ya. Biar nggak ribet. Lalu setelah kita letak situ. Kita hanya tinggal setting. Ini mau dibikin berapa periodenya. Kalau kita nggak mau rubah, ya artinya kita menggunakan settingan bawaan atau default, ya kita tinggal oke. Di sini sudah ada stokastik yang kita masukkan ke sini, ke kolom MACD. Kita tidak bisa menggunakan pengambilan indikator dari sini. Kalau kita gunakan RSI, umpama dari sini, osilator, kita tarik RSI gitu ya, atau stokastik. Nanti dia akan tambah satu kolom. Nah, ini umpama kita oke ya. Nah, ini. Jadi di sini jadi 3 kolom. 1, 2, 3. Kalau 3 kolom ini artinya grafik kita semakin sempit. Jadi nggak bagus. Kalau kita gabung jadi 2 kolom kan, grafik kita jadi lebih lebar. Jadi ada perbedaannya antara setting indikator
dari kolom indikator dengan kolom ini namanya navigator. Nah, ini umpama kita mau hapus nih, kita nggak mau terlalu banyak gini ya. Ini kita tinggal di kolom ini klik kanan, nah kita buang aja delete indikator. Jadi kembali lagi. Umpama stokastik kita nggak mau, kita tinggal klik aja, kita sorot dengan kursor ini stokastik, kita klik kanan, delete indikator ya. Berarti stokastik nggak ada di sini lagi. Nah, ini cara penggabungan ya teman-teman, supaya kolomnya ini nggak banyak ya, cukup kita menggunakan 2. Lalu ini bisa disetting-setting lebar kolom kita mau lebar berapa. Jangan terlalu lebar. Nah, cukup begini ada udah cukup gitu ya. Lalu nanti di sini perlu ketahui ya. Ini kalau untuk settingan background ini, kita klik kanan, lalu cari properties. Lalu cari di bagian color. Kalau kita mau rubah candle-candle ini menjadi warna-warni, ya kalau sekarang kan kayak gini warnanya ya. Kalau kita mau rubah candle ini bisa. Lalu ini ya, ini ada satu, ini penting ya, ini line chart supaya nanti tampil warna apa yang kita suka ya. Nanti dia akan timbul satu garis saja. Nah, kalau ini line chartnya warna hijau. Sekarang candle ini kan masih warna begini, kurang menarik. Kita bisa ganti di sini. Umpama bar up tetaplah hijau ya. Ini bar down-nya yang kita ganti jadi merah gitu ya. Lalu bullish kan naik ya, bullish kita ya bikin sama. Ini warnanya lim di sini ya. Nah, ini ya. Lalu bear itu bearish maksudnya, mau merah gitu. Ya kita tinggal rubah. Sekarang udah kayak gini tampilannya. Setelah selesai nanti kita oke aja. Jadi candlenya jadi menarik ya. Yang semula tadi warnanya polos saja ya, sekarang sudah jadi bagus. Lalu untuk tampilan periode, ini kan kalau ini kan nggak ada tampilan nih, kita nggak tahu nih market hari apa, cuma kita bisa lihat dari bawah ini. Di bawah ini sebetulnya sudah ada. Di bawah ini ada ya, ini pembatasan kolom, lihat di sini. Kita tinggal sorot aja kalau mau tahu kan. Nah ini, disorot begini juga bisa. Pakai tanda huruf tambah ini ya. Market tanggal 15, ya ini tanggal berapa, di sini semua ada. Nah, bisa disorot dengan ini juga ya. Ada satu lagi. Cara mudah adalah dengan cara klik kanan, lalu cari properties, lalu cari di bagian ini, show. Kalau kita mau tampilkan periodenya, ini, cari di bagian periode ya, dan ya, show periode ya, separator. Klik sekali, lalu oke. Nah, di sini udah ada batasan. Kalau kita menggunakan M30, ini artinya dari batas sini ke sini ini 1 hari. Nah, di sini kan jelas kalau sudah dikasih batas nih. Berarti ini tanggal 15 punya marketnya ya. Lalu kalau kita tarik ke belakang, kalau nggak bisa ditarik-tarik gini ya, umpamanya teman-teman mental gitu ya, ditarik mental, tarik mental. Teman-teman harus klik di bagian ini, di atas ini ya. Ada panah kiri, panah kanan ini. Namanya kiri, kanan, ini ya, panah kiri, kanan. Klik aja panah kanan biasanya. Lalu baru bisa ditarik-tarik ke belakang. Jadi di sini, jadi tahu itu satu kolom ini kan 1 hari. Kalau di M30. Kalau di H1 juga sama. Satu kolom ini 1 hari. Kalau di H4 ini satu kolom udah 1 minggu. Kalau di D1 ini satu kolom ini udah 1 bulan. Kalau di MN atau di weekly ini satu kolom sudah 1 tahun. Di MN juga satu kolom ini 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau lihat histori yang lama gitu ya, ya pakai MN, berarti bisa lihat sampai tahun 2019, sekarang 2023 ya, berarti bisa lihat ini ya, candlestick selama 4 tahun ini, pergerakan market selama 4 tahun. Oke, kita kembali lagi ke topik semula. Untuk kita mencari pola bearish, biasanya sering akan muncul polanya seperti huruf M. Ini ada bearish, ada bullish ya teman-teman. Jadi ini untuk membesarkan candle ini teman-teman ya. Ini ada zoom in, ini zoom out ya. Besar kecil. Nah, kita untuk membesar atau mengkecil. Oke, sekarang kita masuk pada topiknya ya. Kita menggunakan M30 lah untuk mencari pola M dengan pola W ini. Memang setiap time frame mempunyai pola seperti ini. Cuma kalau kita menggunakan time frame besar, kadang polanya itu lebih lama baru muncul. Untuk memunculkan pola M ini, kalau kita melihat dengan candlestick, kita agak sedikit bingung ya. Terlalu banyak ini dia punya ekor-ekor ini, yang mana mau dipakai. Makanya kita harus ganti dari candlestick ini ya, di sini. Kita harus menggunakan
line chart ini ya. Nah, jadi nanti dia berbentuk kayak benang aja gitu. Nah, inilah yang nanti yang kita gunakan untuk melihat polanya. Tentu saja di sini setiap time frame dia akan menimbulkan pola seperti ini. Saya hanya mengambil M30 karena untuk trading harian. Kapan kita entry? Saya ajarkan kita entry menggunakan setelah ada pola. Contoh di sini, kalau pola bearish dia akan membentuk kayak huruf M. Kalau kita pakai trend line begini ya, kita tarik 1. Kalau kita tarik supaya nampak dia polanya 2. Ini 3 ya. Memang dia tidak persis presisi gitu ya, kayak huruf M gitu. Artinya kakinya sama tinggi, kepalanya sama tinggi, tidak. Tapi ya lebih kurang ada semacam kisi-kisinya gitu. Nah, ini kan pola M namanya ya. Lalu di mana kita akan entry lebih bagus? Karena selalu kalau pola M ini selalu dikategorikan sebagai double top. Ini satu top, di sini juga satu top. Biasanya pola double top ini sering dijadikan oleh market maker atau bandar sebagai jebakan. Setelah terbentuk double top gini, semua orang akan entry. Karena pola ini selalu akan turun. Lalu orang entry-nya di atas ini di pucuk. Memang kalau dapat harga dapat bagus. Cuma kelemahannya kadang di sini banyak jebakan. Lalu orang ngambil umpamanya di sini ya. Nah, lalu orang akan menaruh stop loss-nya ya lebih kurang di atas inilah, mungkin 50 pip gitu ya. Kadang market itu suka nakal. Dia nggak turun dulu. Kadang dia sengaja, karena di sini dia akan hajar satu candle naik begini. Kenapa? Karena ini adalah jebakan dari bandar untuk ngambil stop loss kita dulu. Setelah stop loss kita ini terjemput, orang berasumsi berarti ini double top gagal, karena stop loss sudah dijemput. Lalu orang menyangka ini gagal, karena ini kan udah membreak nih, udah membreak ke dua topnya. Lalu di sini orang akan buy lagi ya di level yang sudah di breakout tadi atau di tempat stop loss kita. Lalu kita akan menaruh SL kita di bawah itu. Mungkin kita akan naruh di sini SL kita. Karena kita sini buy. Udah di breakout kita buy. Lalu di sini kita akan naruh SL kita. Setelah ini ditembus, nanti bandar akan hajar lagi satu candle ke sini. Artinya yang stop loss kita yang buy tadi kita udah dijemput lagi. Jadi ini kita nge-sell kena, nge-buy juga kena gitu. Jadi hati-hati bila terjadi pola seperti ini. Lalu gimana amannya? Kalau kita mau aman, sebaiknya kita entry yaitu di cekukan ini. Ini namanya di sini. Ini lebih jarang ada semacam kamuflase di sini ya, penipuan oleh bandar. Biasanya kalau ini udah ditembus ya benar market itu akan ke bawah. Inilah yang dinamakan pola M. Jika market akan bearish ya. Bearish itu turun maksudnya ya. Lalu entry yang bagus itu kita ngambil ininya. Walaupun kita tidak ngambil di pucuk, memang di pucuk nih harga bagus ya. Di sini memang mungkin udah agak telat kita ya. Mungkin bisa beda 50 pip. Tapi kalau kita entry-nya di sini, kita lebih aman. Kita tidak kena jebakan Batman di sini. Ini kita kena 2 kali nih loss-nya, ruginya. Waktu kita sell di sini, ditarik ke atas dulu, ya kena. Setelah kita lihat ke atas, kita nge-buy lagi di sini kan. Pikir kita, oh ini nggak jadi turun, malah market melanjutkan. Continuation namanya, melanjutkan. Lalu kita buy di sini. Lalu big guy nanti hajar lagi ke stop loss kita. Jadi 2 kali kita kena. Kalau kita di sini, ya mungkin setelah di sini kita sell gitu ya. Mungkin big guy kan sudah ngambil ini tadi kan. Mungkin dia akan balik sedikit sampai ke sini. Setelah itu nanti dia akan benar-benar nanti turun ya. Contoh di sini lah ya. Setelah turun di sini, lalu di sini ada retracement lagi. Membal lagi sedikit, tapi nggak sampai ke neckline ini. Setelah itu baru benar-benar market itu hancur ke bawah ya. Nah gini ya. Betul-betul dia turun ke bawah. Inilah namanya kalau kita menggunakan pola M untuk entry. Lalu selain itu, ini di bagian untuk entry sell. Lalu kita akan mencari entry buy ya. Entry buy gimana? Sama. Hanya kebalikan dari ini. Yaitu kita menunggu ada pola bullish. Di mana ada pola bullish teman-teman ya. Sebenarnya di sini ada ya teman-teman. Kalau kita mau lihat. Ini ya. Ini sebetulnya kan turun. Lalu naik dikit. Lalu turun lagi.
Sebetulnya tergantung kita, mata kita tuh harus jeli gitu ya. Ini boleh kita tarik sini. Nah, cuma ini tarik sini, lalu ini tarik ke sini, lalu ini tarik ke sini. Lalu di sini terjadi lagi pola W-nya ya. Jadi kadang dia pola W-nya itu istilahnya nggak presisi kali, nggak nyata kali kayak huruf W ini enggak gitu loh. Kadang ada sedikit lekukan gitu. Seperti ini juga kan kalau kita lihat pola W juga. Kalau kita tarik ke sini kan begini dia. Lalu dia nonjol sedikit kan ke atas, lalu dia ke bawah lagi gitu. Setelah itu kan dia baru hajar lagi ke atas. Walaupun terjadi pola W, cara entry kita tetap sama. Kita selalu akan mengambil entry apabila yang ini ya, neckline ini di breakout ya. Ini ya, garis ini di break dulu. Setelah ini di break dulu, baru kita ambilnya buy di sini. Ambil buy di situ. Lalu stop loss kita di mana? Tetap aja stop loss kita di swing bawah ini. Ya, atau mau swing bawah ini. Tergantung kita berapa yang bagusnya ya. Kalau saya lebih memilih yang ini, karena ini lebih jauh ya. Setelah ada dua kombinasi yang perlu kita gabungkan. Pertama, setelah pola W ini ditembus, kita lihat garis MA ini, MA20 ini, di breakout nggak? Kalau di breakout ini sudah satu konfirmasi. Ini market akan naik. Lalu satu konfirmasi lagi adalah, kita lihat daerah ini, garis MACD, ini yang garis biru MACD ini, udah memotong ya garis nolnya, zero line-nya. Jadi ada dua konfirmasi dan RSI sudah berada di angka 50. Sudah memotong garis merah ini. Nah, disinilah kita entry ya nanti di sini. Lalu stop loss-nya boleh bikin di bawah atau di sini atau di sini. Kita entry market itu bukan boleh entry sembarangan ya teman-teman. Tunggu ada pola. Lalu di sini ada pola nggak? Di sini ada. Ini juga pola M. Pola M kita ingat adalah untuk entry turun. Ini ya. Ini pola juga ini. Selalu ada pola. Lalu daerah ini ada pola nggak? Teman-teman lihat ini ada pola juga. 1, 2, 3. Ya kan? Ini juga ada pola. Ini ya. Mau ambil pola ini atau di sini boleh. Syaratnya adalah dia harus berada di bawah garis MACD. Ataupun dah memotong. Kalau ini jelas dah di bawah dia udah dipotong. Lalu kombinasikan dengan MACD dan RSI. Nah, ginilah cara entry market ya teman-teman. Yang di atas juga sama ya. Setelah neckline ini potong, ya kita lihat di sini juga ada MACD ya. Nah, kalau kita kasih garis lagi satu ya di sini, kita lihat garis MACD juga sudah memotong ke zero line dan RSI juga sudah memotong. Jadi ada berapa konfirmasi? Pertama lihat pola, satu konfirmasi. Kedua di neckline ini udah dijebol, dua konfirmasi. Ketiga, moving average sudah dijebol, 3 konfirmasi. MACD 4, RSI 5. Jadi ada 5 konfirmasi bahwa pola ini sudah valid. Jadi teman-teman bisa pilih time frame M30 untuk day trade. Di H4 juga ada pola begini. Nah ini H4 ya. Kita lihat. Cuma kalau udah di H4 kadang nunggunya agak sedikit lama. Tidak mungkin kita bisa entry setiap hari. Ada nggak di pola H4 ya? Kita cari, pasti ada gitu. Setiap time frame memiliki. Ya, di sini ya. Kalau dilihat ini ada pola-pola W. Ada ya. Ini juga kan pola M nih. 1, 2, 3, 4. Jebol. Ini kan. Cuma ini kalau kita ngambil di H4 ini seminggu tradingnya paling sekali, 2 kali aja gitu. Ini juga ada pola kan. Nah ini ada juga pola nih. Ini pola W juga kan. Cuma kadang polanya itu harus betul-betul jeli ya mata kita melihat teman-teman. Dia kadang tidak, hurufnya tuh nggak persis kayak gini. Kayak huruf M atau huruf W gini. Nggak sepresis itu gitu loh. Kita hanya butuh latihan saja sebenarnya ya. Untuk melihat pola itu. Nah kayak gini. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas itu ya. Ini juga kan. Naik ya 1, 2, 3, 4 turun gitu ya. Nah, coba ini kan turunnya nggak jauh. Kalau ini kan gagal nih turunnya, malah dia naik yang bagus. Ini jadi pola W kalau dia naik. 1, 2, 3 kan. Nah, dia pola W-nya di sini. Jadi tergantung teman-teman mau di time frame berapa. Kalau teman-teman yang tradingnya lebih suka yang agak swing gitu ya, nahan posisi kira-kira sebulan, 2 bulan, pilihlah time frame H4
bila terjadi pola begini ya baru entry kayak seperti ini kan. Ini juga sebetulnya ya boleh entry di daerah ini kan. Karena ini MA moving average 20 udah motong. Lalu yang di bawah ini udah motong, ini udah motong. Ini dapatnya lebih banyak nih teman-temannya. Seminggu, 2 minggu nahan. Kalau kita tarik ini berapa pip ini ya? Kita tarik dari sini mulai nahan 2 minggu ya. Ini kalau gold ini wah banyak nih. 400 pip teman-teman. 400 pip. Kalau tradingnya satu lot ini sudah dapat $4.000 ya. Kalikan 15.000, 60 juta ya. Nahan selama 2 minggu. Coba sabar nggak kita nunggu 2 minggu itu? Karena setelah dia turun sini, dia hajar dulu, ada koreksi ke atas, baru turun lagi. Biasa yang bisa nahan sampai 400 pip itu biasanya ini udah super ini. Bukan trader abal-abal lagi, bukan trader pemula. Kalau kayak saya ini masih trader pemula namanya. Psikologi saya masih belum mantap, masih butuh belajar. Saya nggak mungkin nahan sampai sebanyak itu. Kadang di gold saya ngambil 40 pip, 70 pip, 100 pip aja gitu. Jarang saya sabar nunggu yang ngambil 400 pip gitu. Nah, karena saya newbie ya, saya masih butuh latihan, saya masih butuh waktu, saya masih berproses. Demikian saja ya teman-teman cara trading menggunakan pola M dengan pola W. Cukup sekian dan terima kasih ya buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan cuan selalu.